Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang kami hormati Bapak Pansemana, juga Ibu Syaudi yang saat ini lagi jalan, saya lagi sampai. Ibu bapak-bapak, rekan saya Pak Sudin, Pak Ustadz Mariono, Pak Mardianto, dan seluruh yang hadir, kemudian Ibu Dewi. Saya sebenarnya bukan narasumber petani, saya Al Ustadz Haji Muhammad. Iya, cuma di sini saya sampaikan kalau ahli menanam cabai rawit keriting itu ada di sana kebunnya 1,5 hektar itu Sitono. Jadi menanam cabai rawit keriting itu ngurusnya seperti mengurus bidadari, seperti mengurus ratu kecantikan sedunia. Nah, jadi mengurusnya itu saya kadang-kadang kalau pagi lihat itu dia kadang saya bacakan salawat nariyah, kadang baca zikir, itu aja yang saya bisa. Tapi kalau merawatnya dari mulai menanam, memupuk, mengasih obat itu nggak sembarang. Kalau salah obat dia langsung mati. Kemudian kalau hujan panas dia keriting, uncup, mati. Nah, jadi itu ahlinya Mas Tono. Sudah kemarin menghasilkan panen ada kita dapat 15 juta. Sudah bisa dia tabung-tabung anaknya sekolah. Terima kasih, itu rezeki mereka lah. Kami cuma dukung keturunan dayanya. Jadi nanti Ibu silakan foto-foto sana cabai keriting yang besar-besar begini. Itu ahlinya. Kalau ahli kates Mas Ujid dengan Mas Riko. Jadi beliau menanam itu dari mulai pembenihan kemudian sampai umur sebulan 2 bulan obatnya itu ada tersendiri. Jadi nggak boleh obatnya 2 bulan dihantam 3 bulan dia mati. Dia mengurusnya itu sama kayak ibu mengurus bayi, percis. Nah, dia nanti suatu saat dia akan merajuk, nanti dia akan cemberut, tergantung yang nanam. Kalau jagung itu mulai nanamnya gigi nyompong gitu. Makanya petani saya alhamdulillah giginya masih bagus. Kecuali saya ya. Kayak gitu. Udah. Jadi cuma saya sampaikan dengan saudara Ucid, ilmumu terapkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau tahulah perkara umur duniamu. Bagaimana menanam kates, bagaimana menanam kurma, bagaimana menanam cabai, menanam sayur, umur. Tapi umur masalah akhirat, masalah agama itu tugas kami di musola. Jadi kami padukan ilmu agama dengan ilmu dunia. Sama ketika Rasulullah diprotes, ya Rasul, kenapa kurma ini nggak mau berbuah? Kan setelah kami kawinkan dia berbuah, kan gitu. Akhirnya kurma itu banyak buahnya. Kata Rasulullah, ya kamu lebih tahu, kawinkan aja biar banyak buahnya. Tapi urusan akhirat kami. Ya kan, jadi di sini adalah pengajian Jumat, Sabtu, Minggu. Ini dengan teman-teman semua dari penjuru. Jadi yang memberikan pencerahan. Karena saya lihat rata-rata ini Pak Ustadz Mariono sudah sangat tahu, Pak Ustadz Mardianto masih tahu. Petani ini kalau tidak dibekali ilmu agama, kadang-kadang Allah Akbar dia masih aja cangkul, masih aja nyiram bunga gitu. Jadi itu akhirnya kadang-kadang tanaman ini aneh dia. Kalau saya lihat kalau orangnya jarang sholat, jarang sedekah, dia cepat mati. Iya. Karena kita melihat itu kan ini kan semuanya hamba Allah ya. Maka saya bilang ini semua yang kita tanam hamba Allah, yang nyawanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang nyawanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah kami coba, ini kita memadukan nih ilmu yang secara personal. Kalau personalnya kan gampang ini tanah. Tanah ini pertama ya di jonder, digaruk biar dia tidak keras, kemudian dirotari pakai alatnya rotari. Setelah dirotari kemudian baru dikasih tabur bertayaya disemprot dulu,
biarkan dia 1 minggu biar nggak panas, baru ditanam. Nah, kemudian nanti dalam waktu 1 bulan baru ditabur pupuk buah, pupuk batang, pupuk daun. Nanti ketika kalau cabai itu 2,5 bulan baru pupuk buah. Nanti kalau dia ada penyakit itu macam-macam obatnya. Ada hantu kecil namanya tuyul, ada hantu besar namanya Dracula. Itu aja. Bapak tak percaya kan? Nah itu makanya. Saya yang tahu sini hantu jin. Saya ada sana dengan Paris Jin. Sudah diusir Paris Jin. Ya macam-macam. Ada tuyul, ada Dracula, ada endor, ada anti, macam-macam lah. Saya tak apa obatnya. Ya orang tahu. Nah itu. Kemudian setelah dia menanam cabai itu 2,5 bulan sudah panen. Jagung 2,5 bulan sudah panen. Mentimun 40 hari sudah panen, umurnya 40 hari. Itu kemarin mentimun dapat 4 ton, yang sana dapat 5 ton. Nah, jagung kemarin ada sekitar 8 ton. Uangnya mana? Uangnya jadi ayam sudah dibeli lagi. Ya, uangnya diputar lagi, dapat belikan ayam lagi. Kita ya. Ya. Jadi saya ini sebenarnya gerak aja seperti Pak Usama Diono, Pak Mardian, gerak-gerakkan aja. Nanti uang itu diputar-putar lagi gitu. Nah, kalau di sini di Galang ini yang menghasilkan cuma 2. 1 kates, 1 cabai. Kalau sayur enggak, sayur hanya muter gitu aja untuk dapur. Karena sayur rata-rata harganya jatuh. Kita tanam kemarin kami tanam setengah hektar misalnya kangkung, pas harganya 500. Mau beli apa? Modal kita sudah 8 juta. Bisa contoh kayak gitu. Jadi kalau harganya bagus, misalnya kangkung harga 10.000, nah, itu petani senang. Jadi petani di sini, petani Galang ini rata-rata kalah dengan petani Tanjung Pinang, rata kalah dari ekspor, dari masuk dari Medan, kemudian dari Jambi Tungkal, kemudian dari Bintan. Nah kalau sana masuk, sini kita kalah, maka sini anjlok habis-habisan. Jagung itu biasanya di pasar harganya berapa? 12, di kebun 3.000. Itu pun ada yang BS, ada yang super. Nah, kalau yang misalnya dia ompong-ompong jadi biasa. Nah, tapi kalau kayak ibu gemuk-gemuk jadi super. Maksud saya super. Gitu. Jadi di kebun itu rata-rata harga jagung cuma 5.000 kan, paling tinggi 8.000 kan. Nah, 7. Modal kita kalau tanam 1 hektar paling kita 10 juta. Oh, dari mana butuhnya? Pertama, tenaga kerjanya bikin bedeng. Kedua, tai ayamnya, pupuk yang normalnya paling tidak 300 karung. Itu kates saya beli pupuk karung 1.500 karung tai ayam. 1 karung harganya sudah sekarang 8.500, kali aja uangnya berapa itu. Karena saya namanya dirham, ada aja walaupun saya ngutang kemana-mana. Kemudian pupuk 16 pupuk ZA, sekarang harga pupuk melambung tinggi, maka petani di sini rata-rata menjerit pupuk menjerit. Sekarang dulu pupuk yang 350.000 sekarang sudah 550.000 per karung. Ini belakang ibu itu kates menghabiskan sekitar 2 ton pupuk. Nah, jadi memang Bapak lihat itu kates hidup bukan tanpa modal, itu sangat-sangat besar modalnya. Yang di bawah itu punya Mas Riko, itu kalau saya hitung-hitung tidak lebih modalnya mendekati 200 sampai 150 juta yang di bawah. Nanti ibu main ke bawah, yang dari tanah cuma segini berbuah semuanya. Jadi kalau ibu menanam belakang rumah hanya mengharapkan curahan hujan, insya Allah tumbuhnya akan lidi panjang ke atas. Ya jangan salahkan kates, salahkan kenapa ibu tak memupuknya. Jadi kalau ibu nanam, kok rumah saya berbuah? Iya, buah cuma 1, 2 terus mati. Coba lihat ibu kates kami, kecil aja sudah 20, tapi jangan salah, itu sudah memakan satu pokok itu makan dia dari mulai kecil sampai dia berbuah 150.000 kali, itu banyaknya 3.500 batang. Nah,
Jadi sekarang itu hutang saya hampir 1,sekian M. Tapi mudah-mudahan terbayar, amin. Kalau tak terbayar ya aku lari aja lah. Ya, memang hidup itu pernah perjuangan, memang nggak bisa. Kayak Pak Rudi yang biasa bikin kolam kemarin menabur bibit ikan patin 1.400, 14.000. Itu setiap hari nanti dia makannya 1 juta selama berapa bulan? 8 bulan. Jangan Bapak Ibu lihat, enak ya Pak Dirham, enak apa kalau sudah lah penuh. Jadi tak apa-apa, saya canda-canda aja. Pak Haji Hamdanis sana menanam 2 hektar cabai keriting, cabai rawit. Mudah-mudahan sukses. Itu perkiraan saya paling tidak memakan modal 100 sampai 200 juta. Banyak Bapak Ibu, banyak. Apa baik? Itu paling tidak habis sekitar 50 sampai 60 juta karena dari mulai pembersihan lahan, donder, rotari. Nah, sekarang ini prospek yang terbaik kalau sama Mariono, mau tidak mau, suka tidak suka, kita tanam pisang 40 hari. Karena itu bebas hambatan, bebas halangan, bebas virus, bebas apa, berbuah. Kalau kita tanam 1000 pokok, maka sebulan tidak kurang uang kita 5 juta. Anaknya, dia beranak itu tak pakai KB itu. Anaknya bisa 6, dari ujung. Semakin dikasih ayam, semakin banyak anaknya, kayak ibu tuh. Ibu yang belakang-belakang itu banyak anak. Ya, ada. Makanya kalau ibu-ibu ingin banyak beranak ya kasih makan. Ya, ya. Istri saya kan cuma 3 anaknya, kena kurang makan. Canda aja lah. Kenapa kok sini-sini saya tadi? Makanya dia lari, kurang makan. Mana? Wah, nampak. Subur. Alhamdulillah ya Allah. Ana min fadli rabbiku. Jadi sekarang hampir petani di Batam, kita lihat kalau sama Mariono di belakang Polda, sekarang sudah beralih ke pisang 40 hari semua. Kenapa? Karena tidak sanggup kita menanam cabai, modalnya paling tidak 200 juta. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menanam sampai 3.000, 4.000, itu sediakan uang 200 juta. Dari mulai beli mesin, bikin kolam, paralon, ibu hitung kolam saya itu ada kurang lebih dari bawah itu kolamnya itu sampai ke atas, sampai keliling sana ada sekitar 200 paralon itu. Satu paralon sekarang sudah harga 80.000. Jadi memang ini ya sekali lintas. Yang terakhir tentu kami berharap doa Bapak Ibu, mudah-mudahan kami semua di sini diberikan keberkahan, keberhasilan. Kalau ada cobaan jangan terlalu besar lah, utang kami terbayar. Terus kami bisa pulang dengan tidur nyenyak. Ini kata Pak Resdin, ini gebrakan yang tak masuk di akal oleh Pak Resdin. Prediksi Pak Resdin saya tak berhasil. Saya bilang, kenapa Pak Din? Bapak tak akan mungkin berhasil Pak. Kenapa? Bapak sering sedekah. Nah, iya juga ya. Masa panen tak ada uangnya kasih. Tapi saya bilang, Din, nanti saya berhasil di akhirat. Kata Din. Tengok gaya dia. Aku kalau tengok dia nak sakit perut lah gitu. Jadi gitu Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah saya senang di sini. Pak Kua kita Pak Mulyadi sudah hampir setiap hari 10 kilo, 20 kilo berkah. Karena ada Pak Dai kita yang rajin, senang, daerah. Umur sudah tua tapi tenaga. Jangan lawan beliau itu. Kalau saya nyangkul 2 kali aja sudah tumbang. Beliau udah di pagi, senang. Pokoknya kalau ibu-ibu di kebun ini, saya jamin, saya pastikan senang, gemuk, sehat, hitam, lega, sampai kayak suku laut. Ibu kan gaya-gaya aja, naik mobil AC, rumah AC. Coba lah bagi-bagi nyangkul. Saya pastikan tuh, kepala hitam, bokong hitam. Sehat, juga sehat. Tapi suami tak kenal. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi tapi
yang di sini ada 4 orang, ada Pak Mas Firman, ada Mas Sono, ada Mas Hengki. Semuanya sudah rajin sholat, dia jaga 5 waktu. Saya sebenarnya kesenangan saya di situ, bukan di kates. Saya bisa senang orang bisa ibadah, bisa sujud, karena kita orang kemenak. Kalau harta bisa kita cari, tapi kalau saudara yang sujud itu susah kita cari. Maka saya bilang kemarin, kalau kamu tidak tidak sholat, saya tutup kebun ini, saya jual, saya balik. Kenapa? Saya tidak mau masuk surga, masuk neraka gara-gara kamu tak sholat. Nanti katanya, kenapa dirham? Anak buahmu 4 tidak sholat semua, kan masuk neraka saya itu. Nah, itu orang kemenak begitu motivasinya di sini, bukan motivasinya yang lain-lain tidak ada. Nah, tapi nanti insya Allah kalau Bapak Ibu doakan kami hari ini berhasil, itu kates 3.500 tidak kurang. Kalau Allah kasih rezeki 1,7 M, bisa terbayar utang saya habis. Kan aneh, kamu usah jadi berkebun. Salamu sendiri, nggak ada ilmu kok main-main. Gitu aja kerepot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.